Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita, dan kita juga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, sholat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami mengucapkan Aidukum Mubarak, selamat hari raya Idul Adha kepada kita semua. Kita masih berada dalam suasana hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kebaikan kita, khususnya yang kita lakukan di hari kemarin, atau mungkin ada yang melakukannya hari ini atau besok atau besoknya lagi, ibadah kurban, menyembelih kurban. Semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa apa yang kita sembelih di Idul Kurban tersebut dari hewan-hewan ternak, itu sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan dagingnya ataupun darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala itu sekali-kali tidak mendapatkan dagingnya atau darahnya. Tetapi apa yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya ketika hamba tersebut berkorban, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang didapatkan adalah ketakwaan. Jadi ketika kita menyembelih, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini adalah syariat yang Allah syariatkan kepada setiap umat, agar supaya mereka semua bersyukur atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya mereka menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Alhamdulillah, selama ini kita makan dari dagingnya, kita buat makanan-makanan yang lezat. Ya, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi ini untuk manusia. Yang di bumi, laut dan daratan, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan manusia.
Bayangkan kalau seandainya misalnya sapi itu tidak ditundukkan oleh Allah, ketika dia mau disembelih, ya dia melawan, bahkan bisa balik membunuh kita. Tapi alhamdulillah Allah tundukkan hewan-hewan tersebut. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejago-jagonya hewan, lebih jago lagi manusia. Biar dibilang raja hutan macan, ya, tapi manusia masih bisa menundukkan macan. Ya, karena semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Maka kita dengan ibadah kurban ini kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi kita, masih dalam hadis Jibril yang membahas tentang rukun iman, Islam dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Dan kita telah selesai membahas 5 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Maka kita ingin masuk kepada penjelasan rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Lalu kemudian insyaallah kita akan masuk kepada penjelasan ihsan dan juga tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, silakan kita mulai dari poin yang ke-19. Nah. Beriman kepada qada dan qadar ialah beriman bahwa setiap takdir makhluk telah diketahui oleh Allah dan ditulis olehnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Juga bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan atas izinnya dan merupakan ciptaannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makna dan kandungan beriman kepada qada dan qadar, atau bahasa kita beriman kepada takdir. Apa makna daripada beriman kepada takdir? Maknanya adalah beriman bahwa setiap takdir makhluk telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan olehnya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Juga beriman bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan atas izinnya dan merupakan ciptaannya. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan, ada 4 poin kandungan daripada beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman bahwa setiap takdir makhluk itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, ketika tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan terjadi hingga seterusnya, hingga hari kiamat. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan atau apa yang sedang kita lakukan, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan, yaitu di zaman azali. Dan ini sangat penting sekali poin yang pertama ini jamaah sekalian. Karena kelompok sesat yang termasuk awal-awal keluar dari Islam itu di akhir era sahabat, itu kelompok Qadariyah namanya. Kelompok Qadariyah yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala atas masa depan. Ya, dia menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perbuatan manusia. Jadi sebelum dilakukan, menurut mereka Allah SWT itu tidak mengetahui. Annal amra unuf, ya, bahwa perkara itu baru, artinya baru diketahui oleh Allah SWT setelah terjadinya. Ya, dan ini kelompok Qadariyah, ini kelompok yang paling pertama keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kelompok yang selamat, Qadariyah.
Dia menganggap bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah dia terjadi. Ya, maka ya para sahabat, ya kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang tersisa dari akhir generasi sahabat itu masih hidup ketika itu, katakan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak terikat dengan Abdullah bin Umar, ya, menunjukkan bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kesesatan yang nyata. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu telah mengetahui segala sesuatu, ya, sebelum terjadinya, ya, dan setelah terjadinya. Allah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang akan datang. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu. Makanya orang-orang kafir itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka kan ingin keluar dari neraka supaya ya dikasih kesempatan lagi hidup, lalu kemudian berbuat amal soleh. Ya, maka Allah mengatakan, dan Allah mengetahui mereka, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah mengatakan kalau mereka dikasih kembali ke dunia, mereka akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi Allah tahu apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Ya, ini menunjukkan ya luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama dan yang paling penting, bahwa Allah itu Maha mengetahui takdir semua makhluk. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa semua yang Allah ketahui tentang takdir makhluk tersebut telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Di sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz, ini dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, tidak ada yang keluar dari Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dicatatkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Apa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah? Pena, ya, qalam. Ya. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalam, ya, pena. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan uktub. Ya, kalau tidak salah antara pena atau sebelumnya ada arsy, sudah ada arsy. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi yang jelas pena itu termasuk makhluk-makhluk yang paling pertama kali Allah ciptakan. Allah ciptakan qalam atau pena, lalu kemudian setelah tercipta pena, Allah mengatakan uktub, tulis. Qala rabbi madza aktub, ya Rabb, apa yang aku tulis? Lalu kemudian Allah mengatakan, ya, tulislah semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ya, jadi ini jamaah sekalian, dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun takdir yang keluar dari Lauhul Mahfuz ini. Jadi Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi, kemudian Allah dengan ilmunya tersebut telah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita pahami tentang keimanan terhadap takdir ini, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada kelompok-kelompok yang menafikan kehendak. Ya, yang menganggap bahwa misalnya perbuatan maksiat itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahkan maksiat itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat ya, ini kehendak secara kauni. Insyaallah akan lebih detail lagi kita bahas di hadis keempat yang berbicara masalah takdir. Jadi maksiat pun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni, bukan secara syar'i. Ya, semua yang terjadi dalam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok mengatakan maksiat itu bukan atas kehendak Allah. Artinya dia terjadi atas kehendak manusia. Tidak ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pure 100% itu kehendak manusia. Maka ini melazimkan bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkehendak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, melazimkan ada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang ketiga yang kita harus pahami,
bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi pada gunung, apa yang terjadi pada langit, apa yang terjadi pada pohon-pohon, pada hewan binatang, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi di kekuasaannya, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Ia kehendaki. Jadi ini yang ketiga. Insyaallah akan kita bahas lebih detailnya di hadis keempat. Kemudian poin yang keempat, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, di samping itu adalah kehendak Allah, tentunya itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak dan Allah menciptakannya. Gerakan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan seperti ini, saya melakukan seperti ini, berarti Allah mengkehendaki dan Allah menciptakan gerakan saya ini. Jadi semua perbuatan kita atau semua apa yang terjadi di alam semesta secara keseluruhan adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berdasarkan kehendak Allah dan berdasarkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ada yang terjadi tanpa kehendak Allah dan tanpa ciptaannya, berarti ya kalau bukan dia ciptaan berarti dia pencipta. Cuma dua saja, antara pencipta atau makhluk. Khalik dan makhluk. Maka setiap yang terjadi di alam semesta itu pasti atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jamaah sekalian ya. Beriman kepada takdir adalah beriman bahwa setiap takdir manusia atau di alam semesta ini yang terjadi itu telah diketahui oleh Allah dengan ilmunya yang azali, kemudian telah dituliskan 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Silakan dilanjut. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan apabila kita mampu melihatnya, Kita tidak mampu. Apabila kita tidak mampu melihatnya, maka Allah melihat kita. Menghadirkan perasaan selalu melihat dari Allah, muraqabatullah atau muraqabatullah. 6. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk kepada penjelasan tentang ihsan. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang rukun iman. Kemudian rukun Islam sebagaimana kita jelaskan akan kita bahas di hadis yang ketiga. Jadi rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Jibril, jawaban atas pertanyaan Jibril adalah tentang ihsan. Ketika Jibril menanyakan, "Akhbirni anil ihsan," wahai Muhammad, beritahukan saya tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak mampu melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Jadi maksudnya di sini adalah ihsan adalah senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Perasaan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang namanya muraqabatullah, maka seseorang itu pasti akan berbuat amalan baik dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Ya, ketika dia salat, maka dia ihsan dalam salatnya. Dia betul-betul sempurna dalam melakukan salatnya karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya. Kan tentunya kita ini kalau kerja, kalau ada bos kita lihat, pasti kita melakukan sebaik-baiknya ya. Ya seperti itu. Tapi kalau coba tidak ada bos lihat, ya tidak ada sidak, tidak ada nih, pasti kita ya seadanya saja. Ya maka ihsan ini adalah derajat iman yang paling tinggi. Ya keimanan seseorang paling tinggi itu ketika dia telah mencapai level ihsan. Melakukan ibadah itu sebaik-baiknya karena dia selalu merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, dia melakukannya dengan sempurna mungkin yang ia bisa. Ketika dia wudu, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi karena dia merasa ada yang melihat, maka dia berwudu dengan sempurna. Ketika dia sedekah dengan yang sesempurna mungkin yang ia bisa. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak
merasa diawasi oleh Allah, ya seadanya saja dia sholat, ya cepat-cepat saja. Ya, ketika dia misalnya berwudu, ya seadanya saja. Ya, ketika dia misalnya berpuasa, ya seadanya saja. Yang penting menahan lapar dan dahaga saja. Ya, dia tidak betul-betul itqan, ya sempurna dalam melakukan amalan. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan ihsan, menyembah Allah SWT seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Artinya merasa muraqabatullah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pembahasan akidah. Apakah bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Bisa atau tidak? Bisakah kita melihat Allah? Hah? Tidak bisa. Di dunia dan akhirat? Di akhirat? Di akhirat bisa? Bisa insyaallah? Bisa atau tidak melihat Allah di akhirat? Bisa. Ya. Ya. Bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak bisa. Ya. Di dunia ini tidak bisa. Tapi di akhirat itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang penghuni surga itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling nikmat jemaah sekalian. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal ini. Ya, di hari kiamat itu semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawnal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada saat purnama. Ya, bulan purnama itu kan jelas ya. Tidak purnama itu yang jelas tuh, yang di pertengahan bulan ya. Ya. Bukan bulan sabit. Kalau bulan sabit kan setengah ya. Kalau bulan purnama jelas. Ya. Ya, satu bulan terlihat jelas. Ya, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya, kadang-kadang itu kan ada sesuatu peristiwa terjadi, ya. Orang berdesak-desakan sehingga yang di belakang itu tidak bisa melihat. Nah, kalau ini kata Nabi SAW, melihat Allah SWT di hari kiamat itu tidak berdesak-desakan. Ya, artinya semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kecuali orang-orang kafir. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Bagaimana ayatnya itu? La mahjubun, di dalam surat, ya, kalla innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ya, ada orang-orang yang terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kerugian paling besar, yaitu orang-orang kafir. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Mereka semua terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini orang-orang kafir. Nasallallahu salam wal afiyah. Adapun orang yang mukmin beriman kepada Allah, insyaallah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berdoa dalam doanya, ya, untuk diberikan kelezatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka ini jamaah sekalian, di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia maka tidak bisa. Ya, Nabi Musa alaihissalam meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan melihat saya. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung itu bisa, ya, maka kamu bisa melihatku. Ya, tetapi gunung itu tidak bisa, dan Nabi Musa akhirnya, ya, menjadi pingsan. Ya, karena di dunia tidak bisa. Ya, tidak bisa. Di sini kata para ulama, ya, kalau seandainya Allah itu tidak bisa dilihat, maka Nabi Musa tidak mungkin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan berdoa atas sesuatu yang bisa tercapai. Ya. Tidak bisa, ya, berdoa atas sesuatu yang mustahil. Misalnya, misalnya, ya Allah jadikanlah aku sebagai nabi. Ini kan mustahil ini. Ya.
Jadi kita berdoa atas sesuatu yang bisa terjadi. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, ya, berikan aku kesempatan untuk melihatmu. Berarti kan bisa. Karena Nabi Musa berdoa. Ya seperti itu. Ya, jadi melihat Allah SWT itu bisa. Tapi di dunia ini tidak bisa, di akhirat bisa. Ada kelompok-kelompok sesat yang menafikan kemungkinan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Nah, silakan. Di antara keutamaan ihsan adalah mendapatkan cinta Allah taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Surat Al-Baqarah ayat 109 dan 195. ayat 195. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. 6. Butuh kacamata. Lebih butuh kacamata atau butuh istri? Dua-duanya. Mata lahir dan mata batinnya butuh diobati. Iya. Di antara kemuliaan ihsan, ya, jadi ihsan itu adalah muraqabatullah dan berbuat sebaik-baiknya. Ya, di antara keutamaan ihsan adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, ya seperti misalnya surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Wa ahsinu." Berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ihsan itu melakukan amalan sebaik-baiknya. Ya, kalau sedekahlah yang paling baik. Ya, kalau ada uang di kantong kita, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 1.000. Kira-kira yang mana dikasih masuk celengan? Hah? 1.000, ya. Mengakui Pak Haji. Ya, tapi Pak Haji selama ini 100.000 yang masuk. Ya, insyaallah. Ya. Pernah juga terjadi pada kantong kami, ya. Ada 100.000, ada ini. Masa kita ceramah kita bilang 100.000 yang dikasih masuk, ya. Kasih masuk lah 100.000 toh. Jadi kita harus berbuat ihsan, ya, sebaik-baiknya. Ya, kita berbuat sebaik-baiknya, inilah yang namanya ihsan. Ya, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, silakan. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui waktu kedatangannya kecuali Allah saja. Bahkan malaikat terbaik dan manusia terbaik di sisi Allah pun tidak mengetahuinya. Sebagaimana yang tergambarkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anis saati ayyamin mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kapan terjadi. Tentang hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat kapan terjadi? Katakanlah, Sesungguhnya ilmu tentang waktu kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Dia. 6. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa waktu hari kiamat itu tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya secara pasti. Ya, kalau ada yang meramal kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya seperti dulu ya. Ya pernah heboh itu, oh nanti kiamat 2012. Ya, waktu itu kami belum menikah. Alhamdulillah tidak kiamat gitu. Ya. Sekarang sudah punya 3 anak, alhamdulillah bumi masih ada. Ya, bumi masih ada. Jadi kalau ada ramalan-ramalan mau dari ahli apa, ahli itu, dari kitab kuno ini dan itu, Yunani kuno apa semua, itu 100% itu hoax. Ya, dulu katanya juga tahun 99 kalau tidak salah ya, katanya mau terjadi kiamat. Mana tidak ada kiamat. Ya, terjadi ini dan itu. Tidak ada ya. Jadi tidak ada yang mengetahui hari kiamat kapan datangnya secara pasti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana dalam hadis ini, nabi dan malaikat yang atau manusia yang paling baik dan malaikat yang paling baik pun itu tidak mengetahui kapan kiamat. Ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi, "Akhbirni anis saah." Wahai Muhammad, beritahukan saya tentang hari kiamat.
Ini siapa yang bertanya? Malaikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditanya? Manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, tidak ada yang mengetahui kiamat itu kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wahai Muhammad, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan terjadi. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmunya itu ada pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian disebutkan oleh Nabi SAW, ya saking tidak adanya tahu hari kiamat itu kapan datang, sampai malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala tanda terjadinya kiamat, yaitu malaikat siapa? Israfil atau Israfil? Israfil. Ya. Israfil itu sama sekali juga tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Ya, padahal kiamat itu ditandai dengan ditiupkannya sangkakala. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Ini juga tidak tahu kapan kiamat itu datang. Malaikat Israfil. Disebutkan oleh Nabi sejak malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, maka matanya atau dua matanya malaikat Israfil, matanya ya. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang jelas matanya malaikat Israfil itu tidak pernah berkedip, senantiasa melihat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, takut sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Ini jamaah sekalian malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala saja tidak tahu. Apatah lagi ada orang datang meramal di YouTube, wah katanya ini kiamat terjadi tanggal sekian tahun sekian. Ini 100% bohong. 100% bohong. Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat datang. Malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat datang. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala juga tidak tahu kapan kiamat itu datang. Tapi insya Allah jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa istiqomah dalam keimanan. Kenapa? Karena hari kiamat itu, kiamat kubra itu tidak akan datang kecuali pada syirarul qaum, manusia terburuk, orang-orang kafir. Ketika kiamat datang nanti, kiamat kubra, nasallallahu salam wal afiyah, itu tidak ada lagi orang yang beriman di atas muka bumi. Semua telah meninggal orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di menjelang hari kiamat, dan ini termasuk salah satu tanda besar kiamat, itu adanya angin yang berhembus, yang lembut, menyabut semua roh kaum yang beriman, sehingga tidak tersisa ketika nanti kiamat datang kecuali orang-orang kafir saja. Kecuali orang kafir. Nasallallahu salam wal afiyah. Tidak akan berdiri kiamat kecuali pada syirarul qaum. Maka jangan ada yang bercita-cita melihat kiamat. Karena itu adalah syirarul qaum. Bahkan disebutkan kalau tidak salah dari Syekh Abdul Razak ketika ta'lim subuh di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kiamat terjadi itu sedangkan semua manusia itu sedang beraktivitas. Ada yang sedang minum, tiba-tiba datang kiamat. Ada yang berjualan di pasar, tiba-tiba datang kiamat. Seperti itu. Jadi dia bakta tiba-tiba datang kiamat. Ada yang lagi makan, masukkan sendoknya di mulut, tiba-tiba datang kiamat. Seperti itu. Maka ini jamaah sekalian tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kecuali Allah SWT. Tetapi satu yang pasti, bahwa kiamat itu pasti datang, amalan kita yang belum pasti. Tidak usah kita pusing kapan kiamat datang. Tidak, yang kita pusingin amalan kita ini apa? Amalan apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak orang sebelum datang kiamat kubra akan merasakan kiamat yang kecil, yaitu kematian. Kata para ulama, siapa yang meninggal dunia, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka kiamatnya telah datang. Kiamat itu dimulai ketika seseorang meninggal dunia. Disitulah kiamatnya telah datang. Nah, silakan. Kiamat memiliki tanda-tanda sebelum tibanya. Jadi
Kalau waktu secara pasnya itu kapan kiamat datang itu tidak ada yang tahu. Tapi atas rahmat Allah SWT agar supaya manusia itu bersiaga ya, dan waspada dengan amalan tentunya, maka Allah SWT memberikan tanda-tanda ya, bahwa kalau sudah terjadi tanda-tanda ini, itu tandanya sudah sangat dekat sekali kiamat ya. Dan kita ini manusia akhir zaman ya, di zaman terakhir ini, di zaman umatnya Nabi SAW, inilah akan terjadi kiamat ya. Nabi kita ini nabi yang paling terakhir, artinya bumi ini sudah tua sekali ya. Bumi ini sudah tua. Mungkin kalau ibaratnya orang tua ini mungkin sudah 80 tahun ya, sudah tua renta ya. Nabi SAW diutus pun itu adalah tanda kiamat ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis, bu'istu ana wasa'ati kahataini, saya diutus dan antara saya diutus dan kiamat itu seperti ini, dua jari yang sangat berdekatan, tidak ada jaraknya ya. Kalau seandainya ya bagaimana kah ya, ini anu setan ini kalau ini ya. Intinya kalau ada jaraknya ya, ini berarti masih lama, tapi ini seperti ini ya, sudah sangat berdekatan sekali ya. Ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, sudah berlalu, seperti diutusnya Nabi SAW, kemudian kematiannya Nabi SAW, itu tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat telah dekat ya. Juga terbelahnya bulan ya, di zaman Nabi SAW pernah terbelah bulan. Ketika itu orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu benar adalah utusan Allah, maka belahlah bulan ya. Mereka mengolok-olok Nabi SAW ya. Maka Nabi SAW ya, bertanya, apakah kalau memang terjadi kalian mau beriman ya? Mereka mengatakan iya ya. Tetapi ketika telah ya terbelah bulan di zaman Nabi ya, mereka juga kufur, tetap saja kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah mengabadikan tentang terbelahnya bulan ini, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar ya, telah dekat kiamat dan terbelah bulan ya. Ini juga ya tanda kiamat ya, banyak sekali ya. Dan kita mungkin hidup di zaman kita melihat banyak tanda-tanda kiamat terjadi. Seperti apa ya? Banyaknya al-harju. Kata Nabi SAW, tidak akan datang kiamat sampai banyak yang terjadi namanya al-harju. Para sahabat menanyakan, wahai Rasul, apa itu al-harju? Maka Nabi SAW mengatakan al-qatlu, banyaknya pembunuhan ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, saking banyaknya pembunuhan di menjelang akhir zaman tersebut, sampai-sampai yang membunuh itu tidak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh ya. Dan ini terjadi jemaah sekalian, kita bisa saksikan di berita ya, ada orang mabuk tiba-tiba dia bunuh ya, orang yang tidak ada salah-salahnya. Kenapa saya dibunuh ya? Atau terjadi perang misalnya ya, anak-anak kecil ya, dia tidak tahu kenapa dia dibunuh, apa salahnya ya. Mungkin juga itu yang membunuh, dia tidak tahu siapa yang dia bunuh, dia cuma tembakkan saja begitu ya. Dan ini terjadi jemaah sekalian, al-harju ya. Kemudian tidak akan datang kiamat sampai ada kaum yang menghalalkan khamar ya. Ini juga terjadi ya. Kita lihat di Eropa, banyak minuman-minuman keras dijual secara legal, zina, nasallallahu salam al-afiyah ya. Di dalam hadis disebutkan ya, saking parahnya perzinahan di akhir zaman jemaah sekalian ya, sampai-sampai 2 orang berzina di jalanan ya, tanpa rasa malu. Sampai-sampai orang yang paling baik keimanannya ketika itu hanya mengatakan, kalau seandainya kau lakukan di dalam kamar, bukan melarang berzina, tapi seandainya kau lakukan di dalam kamar ya, karena sudah sangat tersebar yang namanya perzinahan. Mungkin kalau kita rasa-rasakan ini di zaman kita seperti itu ya, daripada di depan umum kasih lokalisasi ya, seperti itu kan, daripada bebas ya dikasih lokalisasi. Ini kan kira-kira hampir sama atau tidak? Sama ya. Atau mohon maaf ya, banyaknya video-video dari barat ya dikonsumsi ya, dan seterusnya ya. Ini seperti itulah ya, semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat ya, hampir semua kita saksikan di zaman kita ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Tapi ada 10 tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah alamatus sa'al kubra, tanda-tanda kiamat yang paling besar ya. Dan ini 10 ini belum kita saksikan, semoga kita tidak saksikan
Ya, kata Nabi SAW, kalau terjadi 10 ini, satu saja yang mulai terjadi, maka 2, 3 dan seterusnya akan datang berturut-turut. Seperti kalung tasbih, kalau dipotong satu jatuh batunya, maka jatuh batu-batu selanjutnya. Ini 10 ini kalau sudah terjadi akan sangat dekat sekali kiamat. Ya, dimulai dengan munculnya Dajjal. Ya, Dajjal, ya kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya kemudian Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Kami tidak hafal urutannya. Yang jelas itu ya, ada Dajjal, ya kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj. Ya, ada kaum namanya Ya'juj Ma'juj. Ya, sampai sekarang ilmu teknologi yang diagung-agungkan itu tidak bisa mendeteksi di mana Ya'juj Ma'juj. Padahal jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka tidak akan mati sampai melahirkan ratusan atau ribuan orang. Ya, ini Ya'juj Ma'juj. Ini kaum yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Makanya di zaman Zulkarnain ya, itu dibuatkan tembok. Ya, mereka dikurung di situ. Sampai sekarang mereka masih terkurung. Pernah di zaman Nabi SAW terbuka sedikit terjebol. Itu Nabi SAW ketakutan. Ya, bagaimana lagi kalau mereka keluar di akhir zaman. Ya. Dan tidak ada yang bisa lawan. Ya'juj Ma'juj kalau sudah keluar, nasallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa lawan. Terlalu banyak jumlahnya. Makanya kaum mukminin ketika itu yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam itu akan berlindung ke atas gunung. Namanya Gunung Tursina, Bukit Tursina, Bukit Tur di Mesir. Ya, tidak ada yang bisa menghadapi karena banyak sekali. Makanya Nabi Isa berdoa dengan kaum mukminin agar supaya dibinasakan ini Ya'juj Ma'juj. Ya, ini termasuk tanda dekatnya hari kiamat, Ya'juj Ma'juj. Ya, dan diantara hikmah Allah SWT, kenapa Allah ciptakan Ya'juj Ma'juj itu banyak? Ya, karena nanti di hari kiamat jamaah sekalian, Allah akan memanggil Adam alaihissalam. Wahai Adam, keluarkan dari setiap 1000 orang anak cucumu 1 orang menuju ke surga. Jamaah sekalian, dari 1000 orang, setiap 1000 orang cuma 1 yang masuk ke dalam surga. Ya, maka diantara hikmahnya kata para ulama, ya 999 ini dari Ya'juj Ma'juj. Ya, inilah yang masuk ke dalam neraka. Ya, jumlah mereka sangat banyak sekali. Ya, dan satu itu, ya mudah-mudahan kita ini, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk surga, yaitu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada 3 khasaf. Ya, khasaf itu ya antara gempa ataupun gerhana. Ya, gempa di Jazirah Arab, kemudian gempa di timur, gempa di barat. Ya, ini 3. Kemudian ada juga namanya dukhan kalau tidak salah, asap. Ya. Kemudian yang paling jelas bahwa kiamat itu sudah dekat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ya, ini jamaah sekalian mungkin selama ini kita pernah dengar ya, ini semua benar. Ya, ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama ini matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ya. Selama matahari masih terbit dari tempat terbitnya dan terbenam di tempat terbenamnya, selama itu pula insyaallah pintu taubat Allah SWT masih terbuka. Ya, tapi kapan jamaah sekalian matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, di situ tidak bermanfaat lagi taubat seorang hamba. Nauzubillahi min zalik. Ya. Ketika itu semua manusia sudah yakin kiamat itu akan datang. Bumi tinggal menunggu kehancurannya. Ya, tapi tidak bermanfaat lagi iman. Iman itu kan sesuatu yang gaib. Ya. Ketika itu tidak gaib lagi, kiamat itu tidak gaib lagi. Kiamat itu sudah di depan mata. Ya, maka mereka semua percaya karena sudah di depan matanya. Ya, kenapa kita disebut beriman kepada malaikat? Karena tidak tampak. Ya, tapi kalau sudah tampak kan berarti tidak bermanfaat lagi iman. Makanya orang kafir itu ketika telah sakratul maut sudah melihat malaikat, melihat surga dan neraka, tidak bermanfaat lagi imannya. Karena dia sudah melihat sesuatu yang tampak. Iman itu kan terhadap sesuatu yang gaib, tidak kelihatan. Ketika kita percaya pada Allah, percaya pada surga dan neraka, malaikat dan seterusnya yang tidak tampak di mata kita, berarti itu kita beriman, insyaallah. Ya, seperti itu. Maka itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya, insyaallah kita akan bahas ya lanjutannya. Ya, intinya kiamat itu tidak ada yang mengetahui kapan waktunya secara pasti, tapi yang pasti kiamat itu ada tanda-tandanya. Kapan semua tanda-tanda ini telah selesai, maka ya yakinlah ya disitulah kiamat akan datang. Dan yang paling terakhir sekali sebelum kiamat terjadi itu adalah penghancuran Ka'bah.
Ya, penghancuran Ka'bah itu adalah tanda yang termasuk paling terakhir sekali sebelum kiamat datang. Di mana ada raja dari Habasyah, ya, dia akan membawa pasukan yang sangat banyak sekali, dia akan menghancurkan Ka'bah. Ya, dan disebutkan oleh Nabi SAW, Ka'bah akan dicabut satu persatu batunya. Ya, dan tentaranya ini saking banyaknya berbaris sampai ke laut. Bayangkan Mekah itu tidak laut. Ya, jadi batu Ka'bah ya itu dilepas satu-satu. Mereka berbaris ya dipindah-pindahkan ya, opor-oporkan sampai paling ujung di laut, dibuang ke laut. Nasallallahu salam al afiyah. Makanya disebutkan bahwa Ka'bah itu amnan. Ya, bagaimana ayatnya? Di dalam surat Al-Baqarah. Wa izjalnal baita masabatan linnas. Ya, bagaimana? Ya, wattakhidul ya, nah. Ya, wa izjalnal baita masabatan linnasi wa amna. Di sini Allah SWT mengatakan, ingatlah ketika kami menjadikan bait rumah Allah Ka'bah itu sebagai ya masabah. Ya, masabah itu tempat berkumpul, ya. Kemudian amnan, tempat keamanan, bukan bagi kaum mukminin. Di sini annas, buat manusia secara keseluruhan. Karena kalau Ka'bah itu telah hancur, maka manusia itu akan terjadi kiamat. Ya, maka disebutkan di sini bait itu amnan. Ya, keamanan bagi seluruh manusia. Kapan ada yang menghancurkan Ka'bah? Kiamat sudah. Ya, dan itu akan terjadi di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.